بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kajian kita dari 100 pesan singkat dari Al-Quran. Dan hari ini sampai ke halaman 90. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wadhkur rabbaka idza nasit. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Pelajaran yang tertulis dalam buku ini dari ayat ini, obat terampuh untuk mengobati penyakit lupa adalah banyak mengingatnya, yakni mengingat Allah. Ayat ini dalam surat Kahfi ayat ke-24. Tapi ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 23-nya. Yaitu firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ayat ini berkaitan pertama bahwa Allah mendidik nabinya sallallahu alaihi wa alihi sebagaimana sabda beliau, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Allah Tuhanku dan sebaik-baik didikan adalah didikan Allah kepadaku. Salah satu didikan Allah itu dalam ayat ini Allah menyebutkan kepada beliau, jangan sekali-kali engkau mengatakan besok aku melakukan sesuatu kecuali katakanlah insyaallah. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingat Tuhanmu ketika kamu lupa mengucapkan itu. Kapan saja kamu ingat, sebutkan. Ayat ini pertama sebelum kita sampai kepada yang akan kita kaji ayat 24. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ayat pertama itu memberikan pada kita pelajaran begini. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita ini mampu melakukan sesuatu tanpa ketentuan Allah. Dalam segala aktivitas kehidupan kita jangan pernah mengandalkan kemampuan dan apapun. Semua adalah andalkan bahwa saya mampu apabila Allah berkehendak. Karena seorang manusia adalah orang yang amat-amat hina dina di hadapan Allah. Yuhannas antumul fuqara'u ilallah. Kami di hadapan Allah manusia semuanya fakir dalam segala hal. Selalu hanya memerlukan bantuan darinya. Apapun yang kita anggap kita mampu, kalau Allah tidak menentukan, tidak pernah akan terjadi. Karena itu kemudian Allah memerintahkan kita, kalau kamu ingin mengatakan aku akan melakukan ini, apalagi untuk masa depan, untuk besok dan semuanya, jangan pernah kamu katakan sebelum juga kamu ikut, harus kamu katakan insya Allah. Al-Quran pun mengajarkan kepada kita bahwa para nabi, manusia-manusia yang dekat pada Allah itu tidak pernah mereka melakukan sesuatu kecuali mereka nisbatkan kepada Allah.
Ingat kita kepada Nabi Allah Ismail ketika berkata kepadanya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Abaku, laksanakan apa yang kamu perintahkan, engkau akan menemukan satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan perintah abaku, engkau insyaallah akan menemukan aku tergolong orang yang sabar. Lihat dalam surat Yusuf ketika Yusuf memerintahkan saudara dan kedua orang tuanya untuk datang ke Mesir, dan setelah mereka datang Yusuf berkata, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawahi wa qalat khulu misra insyaallah aminin. Masuklah ke negeri Mesir, insyaallah kalian akan menjadi aman. Kita ingat ketika Nabi Allah Syuaib ingin mengawinkan salah satu kedua putrinya kepada Nabi Allah Musa, ketika ia menawarkan ayat la uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallah minas salihin. Aku tidak ingin mempersulit kamu dalam ketika aku menawarkan kamu untuk kawin dengan putriku, dan engkau insyaallah akan menemukan aku tergolong orang-orang yang saleh. Nabi Musa pun ketika berjanji mau belajar dengan Nabi Khidir, beliau pun ketika ingin mengatakan aku akan sabar pun didahului dengan insyaallah. Lihatlah dalam surat Kahfi 69, qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Artinya, jangan pernah menganggap kita mampu melakukan sesuatu. Apapun yang kita akan lakukan, katakanlah apabila Allah berkehendak. Apalagi sesuatu yang masih direncanakan untuk masa depan. Rasul dalam riwayat disebutkan sesuatu yang pasti, tapi pastinya kapan kan Allah yang Maha mengetahui. Itu pun pasti, tapi Rasulullah masih menyebutkan insyaallah. Coba diriwayatkan kalau Rasulullah melewati kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin antumus sabiqun wa nahnu bik insyaallah bikum lahikun. Kalian yang telah mendahului kami, dan kami akan menyusul. Semua kita akan muncul, mati itu pasti. Tetapi Rasulullah membicarakan yang akan datang, tetap insyaallah. Ini pelajaran pertama ketika kita ingin mengatakan, ingin mengerjakan sesuatu, ingin janji, ingin mengatakan sesuatu, jangan pernah luput untuk mengatakan insyaallah. Saya tidak akan membicarakan masalah sebab nuzulnya ayat ini karena kita akan fokus masalah ayat yang berikutnya, yaitu wadhkur rabbaka idza nasit. Sebagian mufassirin masih menghubungkan ayat yang kita baca wadhkur rabbaka ini dengan ayat yang tadi sebelumnya. Artinya, kamu jangan mengatakan sekali-kali, jangan mengatakan besok aku lakukan, kecuali katakan insyaallah. Kalau kamu lupa mengatakan insyaallah, kapan kamu ingat? Wadhkur rabbaka, kapan kamu ingat, sebutkan kalimat insyaallah itu. Tetapi ayat yang sedang kita baca ini mutlak. Kalimat wadhkur rabbaka idza nasit. Bahkan sebagian ulama menyebutkan doa Al-Quran untuk supaya kita hilang dari lupa itu, yaitu ayat ini. Wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Sebagian ulama mengatakan ini salah satu doa kalau kita lupa kita membaca ayat ini supaya Allah ingatkan kepada kita. Tetapi wadhkur rabbaka idza nasit, ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Karena obat yang paling ampuh untuk menghilangkan penyakit lupa dan semua penyakit ini menyebut namanya, kembali kepadanya. Karena ketika kita mengingat Allah, Allah ingat pada kita. Uzkuruni azkurkum. Ketika Allah ingat pada kita, pasti Allah akan membimbing kita, dan apapun yang lupa akan diingatkan Allah. Karena itu kemudian kita kan baca dalam doa kumel, ya man ismuhu dawa wa dzikruhu syifa. Menyebut namanya obat. Berzikir kepada Allah itulah kesembuhan. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah pada Allah Tuhanmu ketika engkau lupa. Ayyuhal ikhwah, saya ingin berhenti sedikit dengan kalimat nasit. Dalam bahasa Al-Quran, Allah menggunakan kalimat nasit dalam bahasa Arab. Nasiya itu memiliki dua arti. Nasiya memiliki arti sahw, artinya lupa. Kedua, nasiya memiliki arti taraka, meninggalkan. Ada memiliki arti lupa dan ada memiliki arti taraka. Dan kedua-duanya dipakai oleh Al-Quran. Ketika digunakan untuk kata-kata lupa,
Seperti ketika kita membicarakan dalam beberapa ayat, khususnya ketika kita membicarakan yang mendampingi Nabi Musa, yaitu Yusha, untuk Musa pergi mencari Khidir, kan ada salah satu tandanya ketika ikan itu kembali hidup, bahwa situ tiba-tiba setelah berjalan lama Nabi Musa minta, mana makanan yang kita bawa bekal. Dia berkata, inni nasitul hut wa ma ansani illa syaitan an adkur. Aku lupa tadi masalah ikan itu, lupa. Ini artinya lupa. Atau sanuqiuka fala tansa, ini artinya lupa. Tetapi di sana pun ada kalimat Al-Qur'an nasya dalam arti bukan lupa tapi meninggalkan. Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalika al-yawma tunsa. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Allah menceritakan nanti di hari kiamat ada orang yang dibangkitkan buta matanya. Dia teriak, ya Allah, kenapa saya buta? Dulu saya melek melihat di dunia ini. Allah berfirman, begitulah kami datangkan kepadamu ayat-ayatku, hukum-hukum tu, fanasitaha, kamu taraktaha, kamu tinggalkan, kamu abaikan, fakadzalika al-yawma tunsa, hari ini kamu juga ditinggalkan. Atau seperti firman Allah, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa pada Allah, meninggalkan ketentuan-ketentuan Allah, fanasiyahum, oleh Allah ditinggalkan mereka. Ini pertama. Nasiyah memiliki arti lupa dan memiliki arti meninggalkan. Sementara lupa itu ada dua, ada lupa yang sengaja, dan lupa yang sengaja ini adalah ada hitungannya di hadapan Allah. Kita diperintahkan sesuatu, ditentukan sesuatu, kita tinggalkan dengan sengaja, artinya kita tinggalkan, taroka, meninggal itu lupa dengan sengaja, ada sanksinya. Ada lupa yang tidak, kami mengingat sesuatu cuman karena ada sesuatu sehingga kita lupa. Dalam Islam lupa yang semacam ini gak dimaafkan. Rufi'a an ummati, salah satu yang dimaafkan, mendapatkan alasan ada ketika dia lupa. Karena manusia pasti punya lupa. Walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Adam pun pernah lupa, Nabi Allah Adam salawatullahi alaih. Ada lupa yang sengaja, dan ini ada sanksinya dalam Islam. Ada lupa yang memang benar-benar dia lupa, dia hilang pengingatannya. Orang lupa itu kan bisa, nanti saya sebutkan, ada beberapa sebab orang menjadi lupa. Tetapi ketika dia lupa, memang hakikat lupa sesuatu, bukan dia sengaja mengabaikan dan semuanya, itu ma'fu, walau dimaafkan. Tapi tetap hukum ada. Seperti kita sholat, lupa sesuatu, ada hukumnya ketika kita hadapi itu. Nasya memiliki dua arti tadi, lupa atau meninggalkan. Kalimat nasya dalam Al-Quran dengan seluruh mustaqnya itu diulangi oleh Allah 45 kali. Yang 42 semuanya bentuk fi'il, nasita, nasitum, tansawna, nasullah, semua bentuk fi'il yang 42. Yang 3 berbentuk isim, dan tiga-tiganya berbentuk isim ini ada dalam surat Maryam. Ketika Allah menceritakan Siti Maryam ketika dia hamil tanpa suami dan begitu banyak tuduhan dan macam-macam, Allah menceritakan, qalat ya laitani kuntu mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Coba dulunya aku mati sebelum semua peristiwa ini, dan aku menjadi yang dilupakan. Nasyan mansiya. Dan dalam surat Maryam yang sama juga pernah kita kaji dalam buku ini, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu Allah tidak lupa. Yang pakai isim cuma 3 dan 2, tiga-tiganya ada dalam surat Maryam. Sisanya yang 42 itu semuanya berbentuk fi'il dalam sekian banyak ayat yang dalam Al-Quran yang ada dalam 30 juz. Nasiya, lupa. Dari apa biasanya orang itu menjadi lupa? Orang pertama, kalau mungkin masalah medis, mungkin dia ada gangguan di otaknya dan segala, sehingga dia bisa lupa. Hal yang lain, lupa itu biasanya kebanyakan artinya ketika orang sangat-sangat letih, sangat-sangat capek, sangat banyak pekerjaan dan semuanya, sehingga dia menjadi lupa. Atau orang lupa itu karena tidak serius menghadapi taklif atau tanggung jawab yang diberikan. Dia
asal saja. Dia tidak fokus atau tidak menghargai tanggung jawab atau perika atau pekerjaan yang diwajibkan padanya. Dia nerima seenaknya saja. Semacam ini sering dihantui oleh rasa kelupaan. Jadi ini hal yang wajar. Cuman ketika ada juga lupa ketika kita berbicara dengan bahasa Al-Quran, ada lupa itu dikarenakan karena syaitan. Perbuatan syaitan yang melupakan kita. Saya akan baca beberapa ayat Al-Quran yang Allah menyebutkan bahwa lupa itu adalah dilakukan oleh syaitan. Salah satunya ialah bahasa Al-Qur'annya itu dikuasai oleh syaitan sehingga lupa. Istahwadha alaihi syaitan, begini firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadha alaihi syaitan, istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Dia dikuasai oleh syaitan sehingga dia lupa mengingat Allah. Atau ayat fa ansahu syaitan dzikra rabbih dalam surat Yusuf. Atau tadi dalam surat Kahfi, nasitul hud wa ma ansani illa syaitan an azkura. Syaitan sering membuat kita lupa. Kemudian bagaimana cara kita melihat ini lupa ini dari penyakit yang sedang saya timpa, atau karena kesibukan, karena segala macam, atau karena syaitan? Para ulama menyebutkan begini, kalau kamu lupa sesuatu yang berkaitan dengan perintah Allah, larangan Allah, hal-hal yang mendekatkan kamu kepada Allah, itu sumbernya syaitan ingin menjauhkan kamu. Kalau kamu lupa hal-hal sesuatu yang tidak artinya, tadi meletakkan kacamata di mana, kemudian itu bisa juga urusan karena tadi itu pekerjaan kita terlalu banyak, kesibukan terlalu banyak, pikiran terlalu besar dan segala macam sehingga kita lupa. Tapi ada lupa istahwadha alaihi syaitan. Ketika orang dikuasai syaitan, kenapa? Karena syaitan tidak mau ada manusia mengingat Allah. Dia selalu usaha ingin menjauhkan manusia dari Allah dan melupakan. Karena itu istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikra. Dilupakan oleh Allah. Karena itu kenapa kemudian senjata yang paling ampuh kalau lupa mengingat Allah? Karena begitu kita mengingat Allah, syaitan akan lepas. Dan ketika syaitan lepas, akan kembali keingatan kita. Itu artinya ketika kita diperintahkan udhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah padaku. Syaitan ya. Kemudian syaitan ini bermacam-macam. Al-Quran juga menyebutkan bahwa hidup yang berfoya-foya, yang cuma menikmati semua kenikmatan duniawi, menyebabkan kita bisa lupa pada Allah. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surat Zumar ayat 8. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Manusia apabila ditimpa problem, masalah, kesusahan, dia memohon kepada Allah, kembali kepada Allah. Tetapi begitu hilang masalahnya, mendapat nikmat, nasiya, lupa, nikmat melupakan dia kepada Allah, wa na'udzubillah. Seharusnya kan nikmat mengingatkan kita kepada pemberi nikmat. Tapi ada orang yang menerima nikmat, lupa Allah, lupa pemberi nikmat. Sementara Al-Quran itu, karena itu Al-Quran dalam beberapa ayat memerintahkan kita untuk mengingat nikmat Allah. Udhkuru ni'mat rabbikum, udhkuru ni'mat Allah. Kenapa? Karena mengingat nikmat akan mengingat pemberi nikmat. Dan mengingat pemberi nikmat akan ingat dengan ketentuan dan perintah dan larangan pemberi nikmat. Maka kita akan bisa stabil dalam kehidupan ini. Jadi ada juga kehidupan yang terlalu berfoya-foya, yang hidup bergelimpangan dalam nikmat, menjadikan orang lupa. Seperti dalam surat Yunus, Allah pernah gambarkan manusia kalau dalam kesulitan, duduk, posisi duduk mohon kepadaku, berbaring mohon, berdiri mohon, terus mohon kepada Allah. Tapi begitu diberi oleh Allah, dikabulkan, marra ka'allam yad'una ila dhurrin massa, terus jalan seperti nggak pernah minta sama sekali, lupa semuanya. Jadi at-taraf wan ni'am sudah. Seperti ayat lain ketika orang cuma sibuk menikmati kenikmatan yang duniawi ini, hidup dalam foya-foya. Ayat lain Allah menyebutkan dalam surat Furqan ayat 18, ayat surat Furqan ayat 18 Allah sebutkan begini. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu adz-dzikra wa kanu qauman bura.
Allah engkau berikan segala fasilitas kehidupan pada mereka, akhirnya mereka lupa dengan ketentuan Allah. Ini pun supaya kita ingat ketika kita dalam kenikmatan, ingatlah sang pemberi nikmat, supaya kita enggak keluar dari garis pemberi nikmat. Karena saat kita dalam nikmat, di sana ada musuh yang sangat berbahaya, ingin menjadikan nikmat ini melupakan kita kepada pemberinya. Karena itu, idza nasita wadhkur rabbaka idza nasit. Karena itu kita diminta oleh Allah berzikir ini sepanjang hidup. Bahkan pernah kita kaji, saya tidak akan ulangi. Dalam beberapa ayat ketika Allah merintahkan lakukan ini dalam macam-macam ayat, ketika sampai zikir Allah enggak mengatakan lakukan sedekah, lakukan salatlah, sedekahlah, zakatlah. Tapi begitu zikir, wa dzikurullaha dzikran katsira. Ingatlah pada Allah dengan ingat yang katsira, zikran katsira. Kenapa? Karena di sana ada syaitan yang juga katsir, dan semua usaha dia, semua kemampuannya ingin menghilangkan kita untuk mengingat Allah. Fadhkurullaha zikran katsira. Jadi istihwa, dikuasai oleh syaitan, hidup dalam kenikmatan, segala membuat kita lupa kepada Allah, dan itu menyebabkan sangat-sangat berbahaya. Terus Al-Quran ini kalau membicarakan masalah lupa, pada siapa kita lupa ini? Apa saja yang kita lupakan ini? Al-Quran menyebutkan beberapa hal. Pertama, ada manusia lupa Allah. Ayatnya akan jelas sekali. Allah berfirman, Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Mereka lupa pada Allah, meninggalkan dari ketentuan Allah. Fanasiyahum, dilupakan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah. Apa artinya Allah meninggalkan orang? Allah biarkan dia tanpa dibimbing lagi. Wa na'udzubillah, dan ini siksaan yang paling dahsyat ketika kita dilepas oleh Allah. Nasiyahum, ditinggalkan oleh Allah. Nasullah, akibat karena mereka lupa Allah, fanasiyahum. Lupa Allah itu bisa lupa dengan ayat-ayatnya, seperti yang saya bacakan tadi. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Atau lupa Allah dengan lupa yang Allah berikan dari perintahnya maupun dari hal-hal yang selalu kita diminta untuk memegang janji ketentuan Allah itu. Allah menyebutkan dalam salah satu ayatnya, wa nasu hadzan mimma dzukiru bih. Ini setelah Allah menyebutkan mengenai mereka orang-orang sebelum ahlul kitab yang mengingkari janji semuanya, wa nasu hadzan, mereka melupakan, meninggalkan haddan, sebagian dari ketentuan-ketentuan Allah yang mereka telah mengambil janji untuk mereka ikuti itu. Jadi lupa pada Allah, tidak lupa dengan ayat-ayatnya, lupa dengan janji-janji Allah yang telah kita berjanji. Kita ini sering berjanji pada Allah. Lagi kalau kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu janji kita pada Allah. Tapi kemudian kita dilupakan oleh syaitan, dijauhkan oleh syaitan, supaya kita gak konsen dengan mengikutinya. Pertama, lupa pada Allah. Kedua, lupa dengan hari kiamat. Lupa dengan hari kiamat. Bagaimana orang lupa dengan hari kiamat? Allah sebutkan begini, fadzuqu bima nasitum. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu biayatina yajhadun. Al-A'raf 51. Mereka menjadikan agama mereka cuma permainan, enggak gurau saja. Mereka tertipu oleh dunia. Hari ini, hari kiamat, kata Allah, nansahum, kami lupakan mereka, kami tinggalkan mereka. Kenapa? Kama nasu liqa'a yaumihim hadza, seperti mereka melupakan hari pertemuan, yaitu hari kiamat ini. Atau surat Shad ayat 26, innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab.
Mereka yang menyimpang dari ketentuan Allah itu mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kenapa mereka sampai menyimpang? Kenapa mereka sampai disiksa? Bima nasu yaumal hisab. Karena mereka melupakan hari hisab, melupakan hari kiamat. Atau ayat lain, sajdah fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum ila akhir ayat. Sekarang rasakan semua siksaan di akhirat ini karena kamu dulu melupakan hari ini. Jadi lupa pada Allah, lupa pada hari kiamat. Tapi ada satu lupa lagi yang disebut oleh Al-Quran yang sangat berbahaya. Lupa bukan pada Allah, bukan pada hari kiamat, lupa pada diri sendiri. Wa na'udzubillah. Tapi datangnya lupa pada diri ini sebagai sanksi dari Allah. Karena lupa Allah, oleh Allah dilupakan untuk pada dirinya sendiri. Dan ketika orang lupa pada dirinya sendiri, itu merupakan bala yang paling besar. Dengarkan dalam surat Al-Hasyr ayat 19, Allah berfirman begini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sekali-kali kalian menjadi seperti orang yang lupa Allah, fa'ansahum anfusahum, maka oleh Allah dilupakan. Jadi lupa pada Allah, Allah berikan dua sanksi. Dia akan lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa pada Allah, melupakan dia. Kedua, Allah jadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Ya Allah, bisa kita bayangkan orang lupa pada dirinya. Apa yang dimaksud orang lupa pada dirinya sendiri? Lupa, dilupakan oleh Allah. Dia nggak pernah melihat aib-aib dirinya. Dia merasa sempurna terus. Dia nggak pernah melihat penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya, penyakit dengki, penyakit kikir, penyakit semua dilupakan oleh Allah, sehingga dia merasa paling benar terus. Fa'ansahum, lupa. Kemudian dia dilupakan oleh Allah jalan-jalan yang apabila ia tempuh, ia akan meraih kesuksesan, semuanya dilupakan oleh Allah. Dan ini merupakan sanksi yang paling besar. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Bagaimana yang kita bisa bayangkan orang melupakan dirinya sendiri? Ketika orang melupakan dirinya, dia tidak akan pernah serius menghadapi sesuatu. Artinya apa? Semua yang berkaitan akhirat, berkaitan kepentingan dia sudah nggak ingat lagi. Dan ini merupakan sanksi orang yang lupa pada Allah. Allah akan melupakan dia dan Allah lupakan dia pada dirinya sendiri. Orang kalau lupa pada dirinya, kan ini sanksi yang paling besar. A'dhamu uqubah. Sebesar-besar sanksi adalah semacam ini. Ketika orang sudah lupa dirinya. Lupa kalau dia banyak penyakit-penyakit hati yang harus ia sembuhkan. Ketika dia lupa, dia nggak pernah usaha untuk menyembuhkan. Karena apa? Dia nggak sadar kalau ini penyakit. Dia lupa dengan aibnya sendiri, sehingga dia cuma sibuk mencari aibnya orang lain karena dia dilupakan dengan aibnya sendiri. Orang kalau dibelekkan oleh Allah, dilampahkan aibnya, dia cepat-cepat akan memperbaiki aibnya, memperbaiki hatinya dan semuanya supaya jauh dari aib. Tapi akibat dari lupa pada Allah, Allah lupakan dirinya. Dan semua ini obatnya adalah wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah kamu kepada Tuhanmu setiap kamu lupa. Setiap kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita ingat, ya Allah, kita mohon ampun dan bimbinglah aku, ya Allah. Setiap kita ingin meraih sesuatu kemudian gagal, kita mohon berdoa, ingat pada Allah, ya Allah, hanya Engkau yang mampu melaksanakan, hanya ketentuanmu yang akan berjalan, tentukan yang baik. Dan semua aktivitas hidup ini kita hubungkan kepada Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Pegangan hidup. Ingatlah pada Tuhanmu saat kamu lupa. Lupa mutlak, lupa hal-hal yang biasa, atau lupa hal-hal yang semestinya tadi kalau saya lakukan besar pahalanya, cuman kenapa lewat. Ini pentingnya. Jadi ada dua hal dalam kajian kita ini. Ada masalah lupa dan masalah obatnya lupa. Obatnya lupa terampuh adalah wadhkur rabbaka idza nasit. Dan apabila lupa yang kita alami, lupa ini hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, kita harus lihat diri kita. Ini syaitan yang berfungsi,
karena syaitan usaha melupakan saya dan saya harus cepat-cepat ingat pada Allah. Atau ketika kita melakukan lupa dengan hal-hal yang padahal harusnya nggak lupa, ketika ingin pergi mendekatkan diri pada Allah tapi lupa, ketahuilah kita juga melihat diri kita, ini cuman fungsi syaitan yang merusak saya, menjauhkan, atau ini sanksi Allah karena saya lupa Allah maka lupakan saya. Maka selalu kita melihat diri kita dan obatnya ada pada diri kita. Ketika kita mau sadar, semua kuncinya dilupakan syaitan atau Allah memberi sanksi karena kita melupakan Allah, akhirnya Allah melupakan diri kita. Dalam dua-duanya obatnya hanyalah wadhkur rabbaka idza nasit. Sehingga dalam beberapa riwayat itu Imam Ja'far Shadiq menyebutkan ada beberapa riwayat menyebabkan orang itu lupa. Salah satunya panjang, ada berkaitan juga hal-hal makanan, apal yang kecut, masam, membuat orang cepat lupa. Hal-hal Imam Ja'far, At-Tufahul Hamid, macam-macam. Cuman antara lain sering membaca tulisan di kuburan itu membuat cepat lupa. Menurut riwayat Imam Shadiq. Kalau kuburan kita kan cuma nama fulana bin fulana bin fulana. Orang sibuk baca ini ada yunsi, bisa menyebabkan cepat lupa. Dan bermacam-macam hal. Cuman ingin saya sebutkan di sini, saya akhiri dengan doa ketika kita dilupakan oleh syaitan. Ada doa dari Imam Ja'far Shadiq. Karena kebanyakan kehidupan kita ini kita dilupakan oleh syaitan. Karena apalagi kalau kita ingin berbuat baik. Karena itu Islam mengajarkan kita begini. Kalau kamu ingin melakukan kebaikan jangan diulur. Cepat langsungkan. Karena begitu kamu ulur sedikit, datang ini syaitan ingin melupakan kamu. Karena itu Rasulullah bersabda, khairul birri ajiluh. Sebaik-baik kebaikan itu yang kamu cepat lakukan. Apalagi urusan sedekah. Saya besok mengasih fulan 1 juta. Besok. Mulai malam, sab amia cukup 700. Besok nggak kita kasih turun 500. Turun. Wah, sudah sering saya kasih cukup 50. Ketika kita lakukan di awal, maka pahala kita akan besar. Karena itu khairul birri ajilu. Sesuatu yang baik cepat laksanakan, jangan ditunda. Karena ketika ditunda, kita ini nggak sendirian. Kita punya hawa nafsu, kita punya syaitan yang semuanya ingin merebut kita untuk menjerumuskan kita. Ada doa dari Al-Imam Shadiq, beliau menyebutkan begini, kalau kamu dilupakan oleh syaitan, idza ansaka syaitan fadha' yadaka ala jabhatik, letakkan tanganmu di dahimu sini, kening. Kemudian kamu berdoa begini, Allahumma inni as'aluka ya mudzakiral khaira wa fa'ilah wal amir bih an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa tudzakkirni ma ansanihi syaitan. Kata beliau, kalau kamu dilupakan sesuatu oleh syaitan, letakkan tanganmu di dahimu gini, jabhah, kemudian kamu berkata, aku mohon kepadamu ya Allah, Allahumma inni as'aluka ya mudzakiral khair, wahai yang selalu mengingatkan kebaikan, wa fa'ilahu, yang selalu melakukan kebaikan, wal amir bih, yang selalu memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, antusalliya ala Muhammad wa ali Muhammad, sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, wa tudzakkirni ma ansanihi syaitan, dan ingatkan kepadaku apa yang dilupakan oleh syaitan tadi. Jadi setiap kita dilupakan oleh syaitan, itu doa yang diajarkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq sambil meletakkan ke tangan di kepala sini. Itulah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi bimbingan oleh Allah untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu dilupakan oleh syaitan yang selalu ingin melupakan kita mendekatkan diri pada Allah. Karena syaitan selalu usaha, dan obat terampuh untuk menghilangkan semua kelupaan ini adalah mengingat Allah. Dalam riwayat juga, sebelum saya akhiri, salat ala Muhammad wa ali Muhammad itu obat. Karena salat pada Rasulullah salawat adalah zikir. Sebagaimana wadhkur rabbaka, termasuk zikir itu adalah as-salah ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena itu ada riwayat ketika kamu lupa, kamu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wallahu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.